Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat dakwah channel rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Ardi Muluk dalam vlog dakwah channel pada minggu pertama bulan Maret tahun 2021. Alhamdulillah kita mempunyai berita gembira bahwa tanggal 2 Maret kemarin pemerintah mencabut lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras, yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah setelah mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat dan ormas-ormas Islam, mulai dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, Persis, para ustadz, dan banyak lainnya, terutama netizen Indonesia yang luar biasa, Masya Allah ya. Kawan-kawan semua, ini sudah sikap seharusnya dari umat Islam terhadap Perpres miras ini. Karena keharaman dari miras adalah termasuk perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya dia adalah sesuatu yang sudah diketahui dengan jelas dan pasti keharamannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwasanya itu adalah haram. Dan kita bersyukur umat Islam menolak dengan keras legalisasi investasi miras ini yang akhirnya pemerintah mencabut lampiran Perpres yang berhubungan dengan legalisasi investasi miras ini. Bayangkan kalau umat Islam ya bersatu dalam semua perkara syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu insya Allah akan redho dengan umat ini sebagai umat Islam terbesar di dunia. Namun kawan-kawan rahimakumullah ya, kita melihat ketika Perpres ini dikeluarkan masih ada sebagian dari saudara kita yang berdiam diri ketika dikeluarkannya ya peraturan presiden legalisasi investasi miras ini. Mungkin ya, ini mungkin ya, karena menganggap pemerintah sekarang ini adalah ulil amri. Dan ini menimbulkan komentar dari netizen Indonesia ya, itu bisa kita lihat di Twitter ya. Karena yang jadi komentar mereka itu, kenapa masih ada yang berdiam diri ketika miras jelas-jelas keharamannya dan jelas-jelas kerusakannya, tetapi mereka tidak protes sama sekali gitu. Apakah mereka ini sebenarnya taat kepada ulil amri atau mereka taat kepada ulil khomri? Itu adalah candaan dari netizen Indonesia. Kawan dakwah channel rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan makna ulil amri yang sesungguhnya di dalam Al-Quran berdasarkan tafsiran muktabar dari para ulama tafsir. Tujuannya apa? Biar nanti kita tidak salah paham makna dari ayat tersebut ketika ada sebagian orang yang berusaha memelintir tafsirannya yang jauh dari kenapa Allah menurunkan firman-Nya tentang ulil amri. Pertama, perkataan ulil amri itu terdapat dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 59. Mari kita lihat ya di aplikasi ayat surat An-Nisa 59 yang mana ayatnya itu berbunyi ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, diriwayatkan bahwasanya dari Ibnu Abbas ya, firman Allah atiullah wa atiur rasul, firman Allah atiur rasul wa ulil amri minkum, itu adalah diturunkan kepada Abdullah bin Uzafah bin Qais ya, bin Adi ya, yang mana ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pasukan. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ali ya, bahwasanya Rasulullah mengutus sebuah pasukan ya. Rasulullah mengutus sebuah pasukan, jadi mengangkat salah seorang Ansar menjadi komandan dari pasukan tersebut. Kemudian mereka itu pergi
ya pada satu tempat, mereka keluar gitu ya. Lalu komandan tersebut marah kepada mereka karena sesuatu, ya. Marah kepada mereka karena sesuatu. Lalu dia berkata kepada mereka, ya, bukankah kalian itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mentaatiku, katanya, ya. Ya. Ya, lalu mereka menjawab pasukan tersebut, benar, ya, bahwasanya ya kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mentaati engkau. Lalu apa perintahnya lagi? Kumpulkan untukku, ya, kayu bakar, ya. Kemudian dia meminta api. Kemudian apa? Dibakarnya lah kayu api tersebut. Kemudian komandan tersebut berkata kepada pasukannya, ya, dia itu berazam gitu, berkeinginan kuat agar kalian semua masuk ke dalam api tersebut. Jadi maksudnya kepada pasukan tersebut untuk suruh masuk ke dalam api tersebut. Nah, kemudian berkata seorang seorang pemuda dari mereka, agar apa? Ya, sebaiknya kalian ini, ya, lari kepada Rasulullah dari api, ya, dari api ini gitu ya. Jangan kalian terburu-buru, ya, sampai kalian bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian apabila Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah ke dalamnya. Jadi laki-laki yang jadi komandan dari Ansor tadi memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api yang dari kayu bakar tersebut. Lalu ada pemuda tadi menyuruh untuk jangan terburu-buru, ketemu ya Rasulullah, ya. Maka mereka menemui Rasulullah SAW, ya. Lalu memberikan kabar kepada beliau. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, lau dakhaltumuha, ya, andaikan kalian masuk ke dalam api tersebut, ya, makharajtum minha abadan, maka kalian tidak akan keluar selama-lamanya dari api tersebut, ya. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanyalah dalam kema'rufan. Masya Allah, ya. Itulah tafsirannya. Dan luar biasanya teman-teman semua, ayat ini turun malah bukan perintah untuk menetapkan kepada umat agar taat kepada yang disebut oleh amri, tidak peduli salah atau benar perkataan mereka, atau tidak boleh mengkritisi mereka sama sekali. Tetapi ayat ini malah turun untuk memberitahu kepada umat agar tidak mentaati pemimpin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya. Masya Allah, ya. Dan ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda beliau, dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluki fi maksiatil khalq. Tidak ada atau tidak boleh ada sedikit pun ketaatan kepada makhluk, ya, dalam melakukan maksiat kepada Al-Khaliq, ya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada lain kesempatan kita bisa membahas apa itu alil amri, ya. Tapi yang sekarang ini teman-teman, ya, kita mendapatkan pelajaran yang banyak, ya, dalam peristiwa dilegalisasikan miras ini, lalu kemudian umat protes dan akhirnya ditarik kembali. Nah, kawan-kawan semua, bagaimana sikap kita seharusnya di dalam zaman yang penuh fitnah ini? Pertama, tetap berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, merujuklah kepada ulama yang merujuk kepada ulama-ulama muktabar, ya, maksudnya ulama-ulama yang terdahulu yang tafsirnya sudah jelas. Kalau dalam masalah tafsir Al-Quran, contohnya tafsir Imam Al-Qurtubi, atau ya, Imam At-Tabari atau Imam Ibnu Katsir. Nah, tidak dengan tafsiran-tafsiran yang ada pada ulama mutakhirin, kecuali untuk permasalahan-permasalahan terbaru yang memerlukan istihad di dalamnya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, dari protes umat terhadap pelegalisasikan miras ini, kemudian ditarik kembali oleh pemerintah karena umat protes? Yang pertama, kawan-kawan semua, bahwa Allah memperlihatkan amar ma'ruf nahi mungkar itu efektif apabila mayoritas umat melakukannya. Masya Allah, ya. Ketika mayoritas umat melakukannya, maka itu akan membuat tekanan psikologis kepada siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Tetapi kalau sebagian besar umat diam gitu ya, hanya sedikit yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kemaksiatan itu akan terus berjalan dan kemungkaranlah yang akan merajalela, dan itu akan mendatangkan malapetaka atau bala yang akan menimpa kita sebagaimana ancaman Allah ya dalam surah Al-Anfal ayat 25 dalam video saya yang sebelumnya. Ya, bahwasanya Allah akan meratakan siksanya ya apabila kita berdiam diri ketika melihat kemungkaran. Nah, yang kedua ini pelajaran yang luar biasa juga. Pelajaran yang kedua yang kita dapat, istilah taat kepada ulil amri yang sering dipakai oleh sekelompok orang untuk memaksa umat ini diam terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang sedang terjadi, rupanya istilah itu tidak bisa dipakai pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan firman Allah dalam surat An-Nisa diturunkan karena perintah taat buta kepada pemimpin adalah sesuatu yang salah, ya. Surat An-Nisa 59 tadi diturunkan untuk memperingatkan manusia untuk tidak taat kepada pemimpin dalam kemaksiatan. Taat itu hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka taat kepada pemimpin adalah taat kepada pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Nah, itulah pembahasan kita pada vlog kita kali ini. Tetaplah teman-teman untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua, karena aktifnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada agama Allah, itulah yang insya Allah yang akan menyelamatkan kita dari ancaman Allah yang akan meratakan azabnya kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan tidak meratakan azabnya kepada kita semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.